Sunnahkannya membasuh, tidak diperbolehkan kalau seandainya kita masih ragu apakah najis, apakah tidak, sedangkan airnya sedikit, maka kita tidak diperbolehkan untuk memasukkan ke dalam air tersebut. Itu hukumnya tidak diperbolehkan, akan tetapi diguyur, disiram. Namun seandainya air sedikit, tangan yakin najis, maka hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatilah Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, khususan minhum Sayyidina Imam Al-Muhajir Allah bin Isa wa usuli wa furahi, thumma ila Rasul Sallam Ja'far bin Saykhana Segaf, Abdul Qadir bin Ahsan Segaf, Bugar Muhammad Segaf wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila Rasul Sayyid Ahmad bin Umar Ash-Shatiri, thumma ila Rasul Sallam wa usulihim wa furu'ihim, ثم إلى والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتنا نعمه وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat wudhu. Sekarang kita membahas tentang sunnah wudhu. Sunanul wudhu, sunnahnya wudhu katsirah, adalah banyak. Sunnahnya wudhu adalah sangat banyak. Minha, di antara kesunahan tersebut, as-siwaku, adalah siwak. Siwak hukumnya sunnah ketika kita hendak berwudu. Siwak itu bisa dapat kesunahan dengan segala sesuatu yang kasar, yang tidak melukai. Misal ketika kita berwudu, maka sebelum berwudu kita pakai sikat gigi, menggunakan sikat gigi, maka hukumnya pun itu adalah sunnah. Yang berikutnya adalah at-tasmiyah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berwudu, kita disunnahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau seandainya kita berwudunya di dalam kamar mandi, maka Bismillah tersebut dibaca dalam hati. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi tidak diperbolehkan menyebut nama-nama Allah, nama-nama ayat Al-Quran, nama-nama yang dimuliakan oleh syariat. Kemudian sebagian sunnah dari wudhu tersebut yang berikutnya adalah wa ghaslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Di sini disunnahkannya membasuh, tidak diperbolehkan kalau seandainya kita masih ragu apakah najis, apakah tidak, sedangkan airnya sedikit, maka kita tidak diperbolehkan untuk memasukkan ke dalam air tersebut. Itu hukumnya tidak diperbolehkan, akan tetapi diguyur, disiram. Namun seandainya air sedikit, tangan yakin najis, maka hukumnya haram kita memasukkan tangan kita yang najis ke dalam air yang sedikit tersebut. Kenapa kok haram? Nanti akan menyebabkan air sedikit tersebut menjadi najis. Yang berikutnya adalah wal matmadatu, yaitu matmadah, wal istinsyaku dan istinsyak, yaitu berkumur-kumur. Sebelum wudu kita berkumur-kumur, sebelum wudu kita menghirup air, jangan terlalu dalam, cukup setengah, karena kalau terlalu dalam nanti sampai ke sini itu akan mengakibatkan sakit kepala atau pusing. Itu sunnah-sunnahnya wudhu. Kemudian cara-cara daripada matmadah itu banyak cara di kalangan para ulama.
Namun yang paling afdol adalah kita mengambil 3 kali untuk 3 kali penggunaan. Ngambil 1, setengah kita untuk kumur, setengah lagi kita hirup untuk membersihkan hidung. Buang, ngambil lagi setengah untuk kumur, kemudian untuk dihirup, dan seterusnya sampai 3 kali. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Itu bagi laki-laki dan rambutnya pendek. Jadi kalau seandainya yang laki-laki, kita ngambil air, kemudian kita usapkan dari depan, setelah itu tarik lagi ke depan. Ambil lagi, diulangi seperti dari depan ke belakang, ditarik lagi ke depan. Itu kalau seandainya laki-laki dan rambutnya pendek. Namun kalau perempuan itu tidak disunnahkan untuk mengembalikannya lagi. Kalau perempuan cukup sekali, yaitu ke belakang, ngambil lagi seperti tadi, dari depan ke belakang. Tidak usah ditarik lagi ke depan. Kenapa? Karena rambutnya panjang. Kemudian mashul udhunain, membasuh kedua telinga, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya kita berwudu, maka kemudian telinga ini lupa atau sengaja tidak diusap, tidak dibasuh, maka wudu kita pun hukumnya sah. Kenapa? Karena mengusap telinga itu adalah sunnah. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini, menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Nah, ketika kita wudu, ketika kita membasuh tangan, sunnah kita untuk menyela-nyelai. Ini hukumnya sunnah. Kalau sekiranya pakai cincin, di situ pun disunnahkan untuk digerak-gerakkan. Itu hukumnya sunnah. Wal mualah yang berikutnya, sunnah yang berikutnya adalah mualah, terus menerus. Kalau seandainya tidak terus menerus, tidak berkesinambungan, maka wudu tersebut hukumnya tetap sah. Misal contoh, wudu kita membasuh wajah, setelah membasuh wajah kita telepon sama orang dan lain sebagainya, ngobrol sama orang, kemudian atau makan, minum, dan lain sebagainya. Selesai itu baru kita lanjut untuk kita dengan membasuh tangan, maka wudhu tersebut hukumnya masih tetap sah. Namun disunnahkan mualah. Mualah apa? Antara basuhan antara fardu yang pertama dengan fardu yang kedua itu tidak ada pemisah. Habis wajah langsung basuh kedua tangan. Kemudian watayamun, mendahulukan anggota yang kanan, itu hukumnya sunnah. Ketika kita berwudu, yang ketika membasuh tangan, sunnah hukumnya kita membasuh yang tangan terlebih dahulu, yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Seandainya pun dia sebaliknya, yang kiri baru yang kanan, maka wudhunya tetap sah. Kenapa? Karena tayamun atau mendahulukan anggota yang kanan itu adalah sunnah. Kemudian wa italatul ghurra wa tahjil, melebihkan anggota-anggota wudhu dari batasannya. Kalau kita membasuh wajah, kemarin sudah dijelaskan, wajah batasannya adalah dari awal tumbuh rambut sampai telinga, sampai bawah dagu, sampai telinga, sampai kembali lagi ke asalnya. Di sini disunnahkan untuk menambahi sedikit dari batasan tersebut. Ini hukumnya sunnah, laki-laki maupun perempuan. Begitu juga tangan. Kemarin fardunya wudhu itu sampai siku, maka sunnah kita tambahi sampai setengah. Begitu juga kaki kemarin
wajibnya hanya sampai mata kaki, maka kita tambahi sampai setengah betis, hukumnya sunnah. Namun kalau melebihi lutut, hukumnya haram. Kenapa? Karena membuka aurat. Itu kalau di tempat umum. Kalau seandainya wudhunya di kamar mandi sendiri, maka basuhan tersebut pun tidak masalah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sendiri. Kemudian wadzikir ba'dah, setelah wudhu kita disunnahkan untuk membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di situ doanya dan lain sebagainya. Nah, sunnahnya baca doa ketika selesai berwudu. Di situ afdolnya adalah tangan kita mengangkat sekiranya ketiak kita itu terlihat. Jadi ma'asyiral ikhwan, ketika kita selesai wudu, kita disunnahkan untuk berdoa. Dan ketika berdoa, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan kita saat kita berwudu. Mungkin yang sedikit ini bisa kita jadikan pelajaran bersama agar supaya wudu kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.